sih 24 jam bertahan hidup cuma dari makanan minimarket? Tapi masalahnya aku lagi diet. Aku juga harus mempertahankan six packku. Hari ini aku 24 jam bertahan hidup di minimarket. Lah gimana? Semua makanan minimarket itu isinya gorengan, mie instan, snack instan. Sayangnya puluhan juta orang sibuk tiap hari terpaksa makan di minimarket. Di video ini aku bakal cosplay jadi mereka yang gak sempet masak, gak bisa masak, gak mau meal prep, sibuk parah, tapi tetap mau diet. Misiku hari ini mencari makanan tersehat di beberapa minimarket Indonesia. Protein harus tinggi, minimal processed food, tiap makanan harus beda, gak boleh ngulang. Oh nggak jual dada ayam gitu mas? Dan aku bakal pergi ke semua negara untuk membandingkan minimarket, merating mereka dari tingkat kesehatannya. Starting from this video, Indonesia. Sebelum berangkat ke minimarket, kita timbang dulu ya. Oh. Stabil sih, selalu seginian. Nah, jadi mau kemana dulu? Ya pokoknya ikut aja. Baru berangkat jam 10 nih guys, udah lapar banget sih sampai suamiku mukanya cemberut. Soalnya tadi sibuk siapin kamera, mic dan lain-lain. Minimarket tujuan kita pertama, Indomaret, yang pasti ada di seluruh Indonesia. Hari ini mau sarapan di minimarket pertama, yuk. Jujur sih aku kalau belanja nggak pernah di minimarket ya. Jadi kita lihat nih isinya apa aja. Pemandangan pertama sih udah gini ya guys. Kita cari, pasti ada pasti. Kirain telur rebus guys, ternyata jelly. Aku udah seneng ya, kirain pertama langsung nemu. Ada buah guys, buah. Dan ini udah dipotong-potong ya, jadi lebih praktis. Tapi ya masa makan buah doang ya, kita cari lagi. Yogurt ya. Yogurt udah biasa lah ya, kita cari lagi. Aku tuh pernah lihat ada orang makan kayak meal box gitu ya, tapi kok belum ada ya. Buah lagi. Oh, ini guys, meal box. Lumayan ya, setidaknya real food. Tapi mencurigakannya kok tutupan semua ya? Rawon. Cuman kelihatan foto doang sih. Ada lauk guys. Wih, aku nggak ngira loh minimarket Indonesia ada sebanyak ini variasi makanan kotakan. Ada lauk juga loh. Waduh, tapi kok kelihatannya kecil-kecil ya? Ini bakal kenyang nggak ya? Ini rawon ada nasinya? Rawon. Oh nasinya gratis? 3.000. Oh 3.000 ya? Oke. Nasinya gratis, tak pikir. Minumnya karena sehat harus air mineral ya. Kita cari yang promo. Budak promo. Tapi ada ini guys. Wah. Ini soda tapi sehat tanpa gula. Ya ini dulu aja lah ya. Iya. Nanti kalau lapar kita beli lagi. Ini sama nasi ya tadi ya, tambah nasi. Terus ini minta dipanasin bisa ya? Sendok dapat nggak ya? Ini Pak ya, diantar ya? Pas aku antri, kok suamiku antri yang lain? Waduh. Bapaknya jadi. Saya mau tanya. Iya. Oh ternyata kenal sama penjualnya. Aku kira mau beli. Cappuccino hot tapi diganti outlet ada. Lah ternyata beli beneran. Kayak kok kelihatan familiar. Dasar si ekstrovert gak pernah berhenti ngomong. Terus kapan nih videonya? Udah datang setelah 10 menit. Kok plastiknya keriting gini? Terus kecil ya? Ekspektasiku segini lah. Tuh, rawon ya. Bukan, sorry. Loh. Bisa dibuka sama dia. Ini daging ayamnya, bukan rawon ya. Ntar taruh dulu aja. Rawon. Kok pesimis aku ya? Kan rawon di Indomaret. Usah.
Nah. Coba lihat. Ya tetep sih plastikan gini. Banyak nggak dagingnya? Lumayan sih. Sesuai ekspektasi daripada ayamnya. Aku kotor sih. Rawon, daging ayam. Kenapa kok aku ekspektasinya besar? Karena aku pernah makan di Jepang dan segini guys. Ini cuman ya udah kita rawonnya dulu aja ya. Nasi 3.000. Lumayan lah, lebih murah daripada fast food nasi ya. Mungkin banyak yang tanya ya, ngapain aku kayak gini, kan bisa masak di rumah. Tapi ini biasanya jadi realita orang-orang sibuk, gak bisa masak, gak mau masak, gak sempet masak. Jadi aku mau cobain jadi mereka. Rawon dulu. Panas. Nggak. Dan bisa dilihat kuahnya nggak terlalu berminyak loh ini. Harganya berapa tadi ya? Ini nih. Wow. 32.000 sama nasinya 3.035. Not bad, tapi not good. Dari price point ya, tapi untuk rasanya oke banget sih. Dagingnya empuk. Mau coba? Mau. Panas loh ya. Ya. Mana? Kurang sambal. Oh itu. Dulu sambal. Ya. Kok jadi kamu yang makan nih? Enak kok ini. Duh. Ya tahu enak, tapi kan itu makananku. Dagingnya dikit banget ya. Tadi sudah tak makan dua. Duh. Eo. Kalau dikasih sambal enak. Ini penampakan dagingnya udah habis, tapi nasinya masih lebih dari separuh ya. Jadi tadi merupakan gambaran kalau makro gizinya masih belum seimbang, masih banyakkan karbo. Tapi karena ini challenge, jadi aku harus habiskan karbonya sendirian tanpa protein. Let's go. Masak libur hari apa ini? Dada ya? Oh iya, ada dada ayam. Lupa guys, saking kecilnya. Untung ya aku beli kamu ya, meskipun kecil. Sekecil ini guys. Mau campur gitu mana enak? Nggak tahu, coba. Tapi masa aku makan nasi sendiri ya? Empuk sih guys. Oh, Sudah segitu Pak, ada lagi gitu. ada lagi Coba. kayak gini. Sebentar. Mana lah kalau dibuka ternyata. Ini sih sepertiganya di Jepang. Tapi empuk ya. Untuk dada ayam ukuran ini empuk nih. Tapi manis ya. Bagi aku tim gurih sih, ini agak sedikit kemanisan. Lumayan lah, nggak makan nasi sendirian. Dada ayamnya ada kulitnya ya, bukan filet dada ayam tanpa kulit. Mau malah kita. Aku udah beli dada ayam tambahan, nasinya masih segini. Soalnya tak colong gitu. Iya. Enggak, lah. Kemana dia? Otak-otak. Udah mencuri makananku, dia punya makanan sendiri. Ya apa sih kamu? Nasi daging enak. Berarti enak. Beneran enak enggak? Kurang rawon. Enakan rawon. Serius. Apa? Soda tapi bebas gula. Cocok banget yang panas terik kayak gini mau minum yang seger-seger. Nasib, masih lapar. Kita cari lagi ya. Tiba-tiba aku ada pikiran bikin snack sehat. Tahu deh. Tapi banyak ada nggak ya? Oh ini.
Ini apa? Bubuk coklat. Madu murni alami halal ya wis. Healthy fat. Dah. Oh. Ini punya Mo. Untung bawa tumbler Apa itu? buat bikin. Semua tumbler. Trust me, trust me. Ayo coba guys, aku mau bikin snack sehat apa ya? Tenang ya, semua nanti dibersihkan ya. Tenang. Wih, Oh, jadi kayak tiramisu. jadi kayak McFlurry ya. Ini salah satu resep dessert tinggi protein karena dari tahu. Kayaknya aku satu-satunya orang yang ngendon di minimarket tapi sambil bikin dessert sehat. Tapi dengan alat seadanya ya guys. Harusnya di blender nih, sama nggak lengkap bahannya. Baunya sih lumayan. Yo yo. Bau coklat soalnya. Memang purposely beli rasa coklat. Kamu coba dulu karena aku sudah tahu bahwa ini enak. Jadi kamu aja yang coba dulu ya. Aku coba dulu. Nah, mana? Gak usah dicium. Gimana? Nah, Kok gak meyakinkan gitu sih? enak Bin. Karena aku tuh tipenya nggak suka tahu. Jadi tetap rasa toh, tapi dikit. Tiba-tiba suamiku ngide. Mas, istriku bikin ini. Boleh Gimana rasanya? review. Ini pakai sendok Mas aja. Ini bahannya di Indomaret semua. Sehat tuh mas. Ini diambil tuhnya Mas, apa? Mentenya. Ya, Iya. Ya oke. coba. Sehat tuh mas. Sehat ini. Ya apa Mas? Nah, kira. Apa guna loh mas? Gimana Mas? Rasanya gimana? Kan manis. Nggak manis. Masuk kurang manis mas. Kurang manis. Kurang manis ya. Oh iya. Yes, Mas. Thank you. Ya, makasih loh, Mas. Udah manis loh. Ini tuh dark coklat tapi manisnya madu. Ya kan banyak orang nggak suka pahitnya dark coklat. Aku suka ya. Orang sukanya coklat-coklat kayak Cadbury gitu. Yang manis banget. Kamu suka? Karena ini makananku tiap hari di rumah. Aku nggak tahu jujur. Tapi ya karena kurang bahan ya. Jadi ini sebetulnya bahannya ada lagi perasa vanila. Nggak ada. Supaya tahunya nggak kerasa, tapi nggak ada. Tapi jujur ya, tadi menggambarkan bahwa level manisnya orang Indonesia itu agak-agak tinggi. Padahal sebenarnya banyak juga loh yang suka sama dessert ini. Oke guys, jadi yang sisa-sisa mau aku bawa pulang. Terus aku mau olahraga di rumah, nanti siang langsung ke minimarket lainnya lagi, kita cek di sana ada apa. Olahraga dulu. Selamat siang, kita mau berangkat ke minimarket berikutnya ya. Ini sudah sore akhirnya. Ya, telat berangkat. Let's go. Minimarket kedua aku bela-belain ke Family Mart yang ada robotnya. Lokasinya di jalan estetik yang turis suka kesini. Kok ada orang rame gitu? Rame pol. Ini mendung pakai banget guys, aku takut hujan sih. Jadi kita buru-buru aja ya.
sepanjang memantau masih ciki-ciki ya guys. Grill chicken. Tapi kok burger? Bentar ya. Nanti dulu. Ya, ini kelihatan enak sih, tapi kok tepung-tepung ya? Kalau ini pasti enggak ya. Terus makan apa? Ini loh. Nah, apa? Dibakar madu. Oh iya, real food sih. Let's go. Satu ya, tapi belum dapat protein. Proteinnya siomay. Loh, Tapi setelah muter-muter kok ternyata isinya dikit ya. cuman ini doang sih. Ini ada onigiri, tapi ya kan karbonya udah pakai ubi. Aku pikir kalau di Family Mart lebih mudah cari makanan sehat, tapi kok kayaknya lebih mudah di Indomaret ya? Ya, terpaksa deh. Siomay paling sehat. Yalah, Christine. Mau beli Pak ubi satu. Ini bakso-baksoan semua ya Mas ya? Siomay satu aja. Enggak, siomay yang itu. Ayam muda. Ya. Ayam muda. Bandung, ya. Oh yang mana ini ubinya? Bebas. Saya mintanya berapa? Berapa ya? Oh itu satuan lah Mas. Oh satuan segini harganya ya? Oke. Aku satu. Kamu ikan apa ayam udang? Ayam udang lah. Protein sih protein, tapi udah kecampur tepung alias karbo ya. Terus ya agak mahal sih kalau per satu biji 6.000. Oh ya, oke. Thank you. Abis itu kita mau cobain robotnya. Apa ya? Coklat aja deh. Murah ya? Ice. Less sugar dong. Last. Less. Jangan ekstra. Less ice. Oh itu di atas. Oh iya. Loh, kok peok? Mas ice-mu kok segitu deh? Usah itu. Esnya bisa ditutup terus. Ya kita lihat lah, dia harusnya kan robot canggih. Nah, bisa ditutup ya. Aku kira robotnya canggih, bisa nutup meski esnya banyak. Ternyata Loh, tutupnya cepat. Kok nggak Serius? ditutup ya? Tutupnya cepat, tadi harus dipasang tepat. Ya, robotnya agak lemot ya. Loh, ini kan es coklat, berarti aku nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan sehat. Kamu. Masak ubi aja. Nggak jadi coklat ya. Rusak itu sini. Nanti beli di kasir. Ini harus gak enak. Hah? Nah, cobaan. Tapi nggak sehat deh. Ini pas jadi sehat karena nggak manis. Cobaan, robotnya rusak. Jadi sehat karena robotnya rusak guys. Nggak ada manisnya sama sekali. Protein hari ini kita agak set ya, sedih. ada susahnya kalau kamu tracking kalori makanan seperti siomay ini. Tapi enak deh. Kita nggak akan pernah tahu berapa rasio karbo dan proteinnya. Kenapa? Mau dang. Jadi bisa-bisa kamu kurang konsumsi protein harian. Terus jangan lupa kalau saus juga memiliki kalori tersembunyi yang bisa menggunung. Ini sausnya manis ya. Karbo kita untung ada yang sehat. Sebelum ubi, dari tadi belum ada serat yang masuk ya. Untung nih, lumayan dari ubi dapat 3 gram serat. Soalnya kalau beli makanan di minimarket, jarang ada yang jual sayur. Fix besok sebelit. Jadi inget sama diet Ayu. Makan ini. Ini kalau kalian anak kos cocok sih makan ini. Enggak loh. Tumben makan sehat. Lumayan enak aja. Nih, cukup karena aku lapar, mau nyemil-nyemil lagi ya guys. Di sini ada minimarket apa lagi? Hah? Ada minimarket apa lagi? Kmart. Coba. Di situ ya. Oh,
Coba jalan ya. Oh ini ya, tapi kok ramen-ramen gitu. Oke, maaf. Coba ya. Wah, kalau ini sih surganya proses food ya guys. Gagal Theo. Kenapa? Tapi masa sih nggak ada satupun yang sehat? Ada nggak? Makanan sehat. Biasanya di kulkas sih ada yang sehat ya. Ada sih kimchi. Tapi masa makan kimchi doang? Lah baru sore aja aku udah bingung mau makan apa. Gimana ya nasib orang-orang yang cuma bisa beli di minimarket? Terus waktu aku hampir mau keluar toko, Temu guys, mau kalori. Kamu mau? Mau satu. Aku rasa, oh ini. Kamu jeruk atau apa? Jeruk. Oh ini mango. Jeruk sebelahnya. Naik ya, kita lihat di atas ada apa ya? Ayo. Masak ramyeon. Hah? Buat masak ramyeon. Ya mie kan? Mie instan. Tuh. Loh. Ada telur guys. Boleh tak sih masak? Kayak Boleh di bawah ya? direbus nggak ya? Mas, telur di atas itu gimana cara masaknya? Oh, kalau nggak ngambil ramen nggak boleh. Kamu beli telur aja gitu. Mau masak telur maksudnya. Masak telurnya itu nanti di dalamnya. Di dalam di dapur. Berarti boleh dimasakin. Rebus ada rebus. Kalau rebus kita nggak bisa. Kita Nggak cuma bisa. di matas. Oh, wah gak bisa direbus guys. Ya udahlah digoreng aja. Ribet banget mau sehat tapi cuma di minimarket. beli kimchi. Mas, tadi telurnya jadi bisa ya satu pieces ya? Digoreng. Ya, goreng minyaknya dikit ya. Oh, ada nasi nggak? Oh ya, ya udah nasi satu, telur mata sapi satu. Nanti ditaruh sama nasinya ya. Minyaknya dikit ya. Ya hanya bisa pasrah soalnya nggak boleh masak. Untung sih ada pengganjel lapar ya. Itu jelly-jelly Korea gitu guys, 5 kalori doang bebas gula. Kalau kamu bisa manfaatin minimarket di snack sehat kayak gini, justru cerdas dan bantu diet loh sebetulnya. Dan ini cairan rasanya rasa anggur kalau ini, terus ada jelly-jellynya konjak gitu, makanya 5 kalori. Lumayan lah ganjel lapar. Punya suamiku aku colong karena dia sudah mencolong makananku tadi pagi. Kok enak punyamu deh. Pastilah. Masih menjadi misteri kenapa milik orang lain selalu lebih enak ya. Oh, nggak mau. Nggak mau. Kita tunggu telur dulu ya. Iya kak. Ya, kasih ya. Apa itu? Wih, perfect, Wih, perfect shape. dunia nggak? Ya tahu. Mau kamu makan sama ini? Ya iya, soalnya ini sehat. Oh. Probiotik at least. Seenggaknya aku usaha biar besok gak sebelit. Kok bisa dibuka? Kok kimchinya kuat banget. Coba dikit ya. Emang makanan simple ya, tapi mungkin jadi penyelamat bagi yang kamu lembur terus. Itu nasi kan bawahnya? Iya, Nggak kelihatan nasi. ini nih. Tuh. Oh. Nah, kan. Protein sore ini. Rasanya ya seperti nasi sama telur. Tapi ini semua harganya berapa? Tadi berapa habisnya? Oh lumayan sih, telur sama nasi 11.000. Telur sama 11.000, kimchinya Kimchinya 15.000. Gak mahal, gak 20. murah.
26 berarti. Iya sih, mahal. Mahal sih dengan protein cuma 7 gram. Kalau telurnya 2 mungkin. Telurnya 2 bisa sih, tapi bangkrut. Masnya sesuai request sih, rice oil. Mas, ini beneran punya Om Deddy ya? Bukan, Oh bukan ya? investornya. Oh Om Deddy investor. Iya iya. Oh nggak jual dada ayam gitu mas? Iya. Nggak ada ya? Kasih ya. Apain dia? Aku habis tanya masnya, tiba-tiba dia udah pindah haluan. Ini agak-agak mengkhawatirkan sih. Terus kenapa tangannya selalu di belakang juga? Yah, kali ini aku akuin sih pilihannya lebih tepat. Ini baru makan. Sehat lah di Daripada aku yang makan telur sama nasi overpriced di sebelah. awal. Sehat. Ini ya sehat. Ya makasih. Kenapa ya guys, aku itu challenge minimarket. Padahal ya mungkin orang tuh biasanya beli di warteg, di warung gitu ya. Karena aku lihat minimarket di seluruh dunia itu pasti ada opsi makan sehatnya. Dan aku mau melihat Indonesia gimana kalau di-compare sama negara-negara lain. Gimana? Sejauh ini negara-negara lain compare sama minimarket luar, Negara lain sama ini lah. negara lain sama Indonesia minimarketnya. Oh ya paling jelek Indonesia masih ya. Loh, kamu terlalu pesimis. Kita belum makan malam ini. Kan itu apa di Hongkong aja dada ayam enak banget. Ya, terlalu pesimis guys. Ayo kita ke next minimarket Indonesia. Ini menjelang dinner, aku masih merasa protein intake-nya sangat rendah ya dibanding kalau masak sendiri. Dan yang aku notice di luar negeri itu proteinnya banyak banget guys. Meal box-nya juga variasinya banyak. Jadi perbedaan yang paling noticeable itu dari pilihan protein. Dinner di Lawson. Wih. Tadi di Family Mart Demon Slayer, di sini One Piece. NANI?! Kenapa kalau Chiki ya dimanapun sama mereknya ya ini aja. Sama weh. Oh ini sandwichnya kayaknya lebih. Iya loh lumayan. Langsung. Lumayan sehat maksudnya. Loh. Ada One Piece guys. Apa ya? Duh, One Piece. Swedish meatball. Tapi kok isinya spaghetti. Ini aja deh. Kalau Naek atau enggak? Naek tuh. aku di Lawson punya favorit. Ini loh, favoritku. Mana ya? Keren semua. Teriyaki jumbo. Teriyaki jumbonya kok nggak ada? Nggak bisa dimasak. Nunggu lama. Berapa? Gak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya, satu ya. Dua. Jumbonya 2. Nasi 1. Ya kamu makan ini aja. Ya wes. Oh nigiri. Ya mau aku. Oh ini gede One Piece. Ini rasa apa nih yang ini? Salmon mayo aku. Salmon mayo 1 ya. Ini bukannya mie di sini enak ya ini. Ini. Iya. Aku mau beli nih. Loh, yang mie kayak Indomie apa ya? Pasti ini lah. Ya ini ya raboki ya. Pedes. Sejauh mata memandang sih ini paling sehat ya. Oh ada 2 guys, persis kayak yang di Jepang. Apakah rasanya persis? Punanya dulu. Enak sih enak ya, tapi rotinya kok atos kayak kapas yang nggak bisa dikunyah sampai sakit rahang. Coba ini mungkin kita suuzon ya, mungkin ini kering kena AC-nya kulkas.
Ini yang benar ya. Tapi tidak selembut yang di Jepang kan? Beda sih. Penyimpanannya mesti dipikirin lagi nih kok bisa sampai atos keras banget yang ini. Sayangnya lagi-lagi kita mayoritas karbo lagi ya. Soalnya rotinya juga tebal, terus proteinnya juga tipis. Yang tuna ini memang keren ya. Murni protein. Ini memang ada kulitnya, tapi ini full daging ya, tidak tepung-tepung kayak di Family Mart tadi. Enak sih. Ini bisa jadi pilihan kalian kalau misalnya kurang lauk, kurang protein, malas masak udah malam gitu ya, bisa beli nih. Jangan beli yang tepung-tepung, tunggu chicken teriyaki. Bener ya? Kalau nggak kebalik teriyaki. Ya pokoknya ada jumbonya, ada teriyakinya, ada chicken. Apa? Paling sehat dari semua yang ini mana? Ini Indomaret ya, soalnya Indomaret setidaknya ada buah, ada tahu, ada meal box-nya dan ada dada ayamnya ya, meskipun dada ayamnya ternyata kecil ya. Tapi ini nggak lumayan masuk. food. Ini suspekku mungkin minyaknya banyak sih. Ini nggak mungkin di grill sih. Ini dada ayamnya Indomaret, kalau ini tuh paha, kelihatan banget paha ya. Dan menurutku nih jujur ya, meskipun kelihatan di grill ini digoreng. Itu tetap proteinnya banyak kan. Ya tapi kalorinya juga banyak. Dari Indomaret paling lumayan. Indomaret fresh ya, Ya, fresh. Bukan fresh nggak ada kan makanan tadi. Nggak tahu, kita cek ya. Kita cek ya. Nih, makanan pilihannya sendiri. Ini paling sehat. Lulu. Ini enak ternyata. Ini saya tak masuk ke Indomie tadi itu ini ternyata. Ini loh ada proteinnya. Bah, itu sih bukan protein. Apa? Ikan. Ya protein dikit ya, tapi tepungnya lebih banyak. Odeng itu. Kalau kamu mau yang higher protein, ada resepnya di bukuku diet seenaknya. Tahu nggak kamu? Terus. Akhirnya selesai. Akhirnya besok bisa masak lagi. Kamu makan nggak masakanku? Bosan kan minimarket? Kamu nonton ini tadi? One Piece nonton? Nonton? Siapa ini? Hah? Apa? Soro. Yuk pulang. Setelah challenge 24 jam makan di minimarket, aku melihat kalau kamu orang yang suka belanja di minimarket, belum tentu kamu orangnya males. Siapa tahu kamu jam kerjanya lama, ada masalah di rumah, cuman masalah alokasi waktu aja dan wajar kamu makannya di minimarket. Tapi masalahnya kalau terus-terusan jadi kebiasaan, efek negatifnya bisa numpuk di badan. Jika kamu sering merasa kepepet, siapkan meal prep survival seperti telur rebus, dada ayam rebus yang kamu meal prep sendiri di rumah yang gampang. Supaya minimarket jadi opsi cadangan bukan rutinitas yang keharusan. Bukan solusi utama. Kalau minimarket sudah jadi kebiasaan tiap hari, itu bukan kepepet lagi, tapi sudah jadi pola hidup. Otak kamu otomatis mengaitkan sibuk dengan makan di minimarket dan proses food lagi yang kamu makan. Bukan karena lapar, tapi kenyamanan yang kamu ulang-ulang. Dan habit ini pelan-pelan mengubah standar rasa kamu. Makanan real jadi terasa hambar kalau nggak dikasih minyak, gula, micin berlebih. Mulai dari solusi gampang. Contohnya satu makanan overprocess bisa kamu ganti dengan makanan real yang sebenarnya enak. Contohnya yogurt dengan buah, snack yang tinggi protein. Dan kemarin ubi cilembu ternyata enak juga loh. Biasakan kalau kamu ke minimarket jangan langsung kerak yang snack warna-warni gitu. Coba deh ke kulkas susu, kemudian makanan-makanan yang real. Ada kok
Di negara maju sering memiliki opsi minimarket yang sehat-sehat. Tapi kalau negara kita belum siap karena nggak ada supply dan demand-nya. Coba kalau minimarket tuh jual yang rebus-rebus, belum tentu laku guys. Jangan hanya menyalahkan minimarketnya, jadilah konsumen yang siap sehat. Jadi produsen itu berpikir untuk mulai menaruh makanan sehat di rak-raknya. Jadinya kalau di Indonesia memang lebih murah di warteg, ya memang real food. Tapi gorengan semua. Solusinya lagi, kamu juga bisa separuh meal prep. Jadi kamu meal prep yang gampang-gampang dulu nih. Telur rebus putih, kemudian dada ayam rebus. Jadi kamu bisa ke warteg, ya memang makan makanan mereka sih ada gorengannya. Tapi ada yang sehat dari meal prep kamu di rumah. Apakah itu perfect? Enggak, tapi itu progress. Ini masalahnya jadi sistemik, bukan individu saja. Akses minimarket yang mudah, jam kerja berlebihan, dan kebijakan toko yang mendisplay makanan-makanan kurang sehat. Solusi double-nya, kamu buruan ke Instagram minimarket favorit kamu dan tag 10 orang. Dan kenapa sih di minimarket Indonesia nggak ada masakan sehat, alternatif sehat kayak di luar negeri? Indonesia! Mulai dari diri kita sendiri, aku mau tag minimarket favoritku untuk mulai deh pikirin makanan alternatif sehat apa yang bisa mulai ada di Indonesia. Minimarket bisa nolong kalau kepepet, tapi kalau jadi rutinitas, berarti yang ngatur rutinitas kamu minimarket atau kamu sendiri? Guys, aku akan ke minimarket seluruh dunia untuk investigasi diet lagi bedanya minimarket Indonesia dan minimarket luar negeri. Jangan lupa dukung video ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Komen yang sebanyak-banyaknya, share video ini supaya ada dana untuk investigasi diet lagi. Bye! Terkenal siapa itu? Demi card beli kayak ginian.